Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang hidayah berarti membahas perkara yang paling penting dan kebutuhan yang paling besar dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar, dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Quran Surat Al-A'raf ayat 178. Dalam ayat lain, Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahf ayat 17. Kebutuhan manusia kepada hidayah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam setiap rakaat sholat untuk selalu memohon kepadanya hidayah ke jalan yang lurus di dalam surat Al-Fatihah, yang merupakan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Karena sangat besar dan mendesaknya kebutuhan manusia terhadap hidayah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berikanlah kepada kami hidayah ke jalan yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba senantiasa kebutuhannya sangat mendesak terhadap kandungan doa dalam ayat ini. Karena sesungguhnya tidak ada keselamatan dari siksa neraka dan pencapaian kebahagiaan yang abadi di surga, kecuali dengan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan hidayah ini berarti dia termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah, seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani. Hidayah atau petunjuk adalah kemuliaan yang didapatkan seorang sebagai sebuah jalan untuk selamat. Namun orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarang orang. Terdapat ciri khusus yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut ini adalah ciri dari orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mudah dalam beribadah. Orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang mudah atau tidak berat dalam melaksanakan ibadah. Ia akan merasakan betapa nikmatnya beribadah. Ia selalu ikhlas dan menantikan waktunya beribadah. Allah berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, bergetar mendengar nama Allah. Orang yang mendapat hidayah akan bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ia akan merasakan takut sekaligus bertambah kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang ketiga, istiqomah. Orang yang mendapat hidayah akan selalu beristiqomah dalam menjalankan setiap ibadah. Ia akan berusaha menjaga konsistensi ibadahnya. Tak hanya sekedar konsisten, hidayah dari Allah juga akan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 3, bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dari Abu Amr, dan ada yang mengatakan dari Abu Amroh Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, yang berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang selain engkau. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian istiqomahlah.
Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai dalam As-Sunatul Kubro. Yang keempat, berusaha menghafal Al-Quran. Seseorang yang mendapat hidayah akan berusaha untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Meskipun pada awalnya sulit, ia akan terus berusaha agar mampu menghafal sedikit demi sedikit, karena ia tahu bahwa Al-Quran mampu memberikan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran." Hadis riwayat Muslim. Semakin banyak hafalannya, maka akan semakin tinggi pula derajatnya di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran di akhirat, "Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca." Hadis riwayat Abu Daud, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Daud. Yang kelima, sedekah. Hidayah akan membuat seseorang menjadi lebih sering melakukan sedekah, bahkan walau ia dalam keadaan sulit sekalipun. Ia tidak akan segan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sara, senang, dan pada saat delara, susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Yang keenam, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalan akan hilang dan sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu ia harus menjaga betul-betul setiap perbuatannya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Allah berfirman, "Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri." Yang ketujuh, selalu memperbarui taubat. Hidayah tentu hanya datang pada mereka yang bertaubat, dan mereka akan selalu memperbarui taubatnya. Istighfar adalah makanan mereka sehari-hari. Allah berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Quran Surat Nuh ayat 10. Bahkan meskipun ia telah melakukan banyak amalan, ia akan terus bertaubat karena takut dosanya selalu banyak di masa lalu. Itulah beberapa ciri dari orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan menjadi orang-orang yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.